Perkenalkan, aku Marisa dan ini suami aku, Ken. Halo. Kita entrepreneur dan kita punya 2 anak kembar. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Tetap sibuk anak. Selain itu kita juga ada bisnis sampingan. Dan suami juga bisnis cat ya. Selain itu kita juga lagi renov rumah sedikit-sedikit karena semenjak COVID kita di rumah terus. Jadi kita melihat banyak, oh kayak ini lebih cakep begini deh gitu. Jadi itulah kesibukan kita sekarang. Sebenarnya sih kita suka anak kita sih lebih belajar mandiri ya dibandingin kita kasih tahu harus gimana ya. Jadi kita emang berdua dari awal gimana? Kita udah cocokin visi satu sama lain kalau emang harus ada boundaries between anak dengan parents gitu ya. Itu yang kita terapin sampai sekarang. Seperti misalnya tidur di kamar sendiri, jadi ada space, respected space masing-masing gitu. Iya, kita seperti itu sih. Dan itu visi kita dari pertama sebagai parents pas tahu hamil kembar gitu loh. Iya. Itu sih. Sering dikasih seminar-seminar tentang parenting sih dari sekolahnya. Jadi kayak kita suka ngikutin sih seminar-seminar tentang parenting yang modern parenting lah gitu. Jadi kita belajar dari situ banyak sih sebenarnya ya. Kita ikut classes juga. Jadi pas pandemi ini kita juga ngikutin kelas online gitu. Karena kan 24 jam sekarang nih ya di rumah sama anak. It's very challenging karena mereka selalu berantem and they get very bored easily gitu kan. Jadi sebagai parent juga kita harus keep on learning gitu ya. How to be a better parent for them. Supaya mereka juga nggak stres di rumah terus. Kita banyak belajar juga lah pandemi ini gitu loh. Kita lebih mengenal sebenarnya anak kita ini seperti apa. Karena tadinya kan mereka selalu di sekolah dan kita selalu kerja gitu kan. Tapi dengan begini aku lihat sisi positifnya juga. Aku jadi lebih mengenal anak aku siapa. Aku bisa lebih dekat sama anak aku dan kita pun komit gitu ya. Kita harus jadi a better parents for them. Dengan ngambil kelas-kelas juga, kelas-kelas parenting gitu. Setelah kita tahu gitu ya, kayak Hamil knowledge kembar. tentang kita kasih tahu, kita ngomong berdua rule of the games ya sih, nanti seperti apa gitu loh. Jadi nanti kita berdua udah punya satu visi ya. Ya, kita always have one voice gitu. Dari pertama juga. Kalau kita argue pun selalu have to be behind closed doors. Jadi anak-anak juga nggak terganggu fisiknya gitu loh, ngeliat kalau misalnya kita ribut gitu. Jadi harus selalu di belakang pintu, mereka nggak tahu dan mereka nggak lihat gitu. Karena we don't wanna put pressure on them physically and mentally gitu. Menurut aku selalu pengen jadi someone better for my kids. Jadi never stop learning gitu loh. Karena dengan seiringnya jalan waktu, teknologi udah semuanya makin better lah ya. Jadi kita harus cepet adu pinter gitu loh sama semua ini ya, COVID lah, yang teknologi lah gitu loh. Jadi menurut aku I could be a better parent gitu. Walaupun udah sesuai ekspektasi aku, menurut aku bisa lebih baik lagi selalu untuk anak-anak gitu. Soalnya nobody born to be a perfect mom lah ya. Yes. Kita semua learn from it. We all learn from our mistakes gitu ya. Kalau sebelum pandemi sih aku emang full time. Aku punya perusahaan cat. Jadi kebanyakan project-project aku yang handle. Emang lebih jarang di rumah. Jadi emang dia yang lebih full on sih ya untuk handle anak-anak. Dan aku itu entrepreneur, aku ngejalanin bisnis hotel kecil-kecilan lah ya. Tapi banyak yang terhambat pandemi ini, jadi aku lebih banyak di rumah kan. Aku lebih spend more time with the kids at home. Tapi kalau enggak pun, pas mereka sekolah aku kerja,
by the time dia pulang aku juga udah di rumah. Sebisa mungkin aku udah di rumah gitu loh. Tapi kan dulu emang mereka sekolah sampai jam 3 walaupun masih kindergarten tuh sebelum pandemi ya? Iya, mereka ada les tambahan. Mereka selesai sekolah, mamanya udah selesai kerja juga sih. Ya. Terus nggak lama kemudian 3-4 jam lagi ya I'll be home juga ya, Ya, di situ. biasanya juga suami aku pulangnya nggak sore-sore banget, jadi sekitar jam 4, jam 5 juga udah di rumah gitu loh. Jadi tetap bisa deket sama anak gitu. Dan on the dinner table pun kita nggak megang HP ya. Jadi itu salah satu cara bagi waktu gitu. Walaupun susah ya? Walaupun susah banget, challenging sekali ya. Kayaknya emang mereka walaupun twins, they born differently ya. They born Ya, karakteristik. ya secara karakter sangat berbeda. Walaupun kita mempunyai satu culture di family kita yang sama, tapi tetap mereka intake-nya beda ya. Iya, selalu beda. Expression mereka juga towards one thing itu beda. Jadi emang kita nggak bisa pukul rata parenting gitu ya, karena setiap anak itu kan berbeda. Misalnya satu anak weakness-nya di confidence, misalnya satu anak weakness-nya di mana lagi gitu kan, pasti beda gitu. Tapi untuk pilih kasih kita nggak banget gitu ya. Jadi kalau walaupun kembar kita sayangin sama gitu. Treatmentnya penuh kasih sayang, semua sama sih. Kalau lihat di Instagram kamu sih, dia bikin Banyak banget. kayak activities buat di rumah, sekalian educate anak-anak seperti kayak dinosaur gitu ya? Kamu Ya, mungkin bisa kita lebih ada ceritain. eksperimen kayak yang bikin volcano, yang dari dry ice kita bikin jadi bubbles, terus berenang juga, sepeda juga, main bola, itu semua aku iniin sih, ada role play, terus nanti ada puppet show gitu, itu semuanya aku ituin sendiri di rumah lah ya gitu. Itu kan pinter-pinterannya kita gitu loh. Ide-idenya, kalau nggak begitu mereka soalnya langsung larinya ke iPad after school, which I don't want, karena aku nggak mau mereka matanya rusak gitu. Soalnya online school udah screen time ya? Iya, udah banyak banget screen time-nya. Kalau kita every weekend ya screen time-nya. Ya kita every weekend aja sih, tapi walaupun weekend pun kita berusaha kayak kita berenang aja deh, kita ini deh gitu. Itu kan mengurangi screen time mereka gitu ya secara tidak langsung. Jadi walaupun kita kasih dia every weekend screen time, kita ada have little tricks on them. Kayak kalau misalnya mereka too much screen time, aku ajakin, ayo let's go swimming. Karena kan di rumah punya kolam renang. Kalau enggak kita yuk sepedaan gitu loh. Kalau enggak yuk keliling-keliling gitu. Jadi walaupun weekend aku ada sisipin triks lah. Bicycle jadi, ya. Ya cycling. Jadi mereka nggak terlalu banyak melihat screen gitu loh. Bagi waktu dengan each kid. Karena menurut aku, karena sekaligus dua, jadi aku kekurangan waktu actually dengan each one of them. Karena selalu kemana-mana berdua gitu kan. Jadi kalau misalnya bagi waktu sendiri-sendiri, ntar yang satu, kok Noel duluan gitu, kok Kes duluan mami gitu. Jadi kalau misalnya punya anak satu-satu kan, at least tidaknya aku bisa fokus satu, terus lahir kedua, dua gitu kan. Kalau ini nggak bisa, karena dua-duanya harus fokus 100% langsung gitu loh. Iya. Itu sih kalau kamu. Kalau aku sih, untungnya sih anak yang cewek kan mainnya kayak toys-nya lebih kayak boneka-bonekaan, jadi kamu lebih bisa bonding ya. Kalau aku kan lebih kayak main sport, bicycle, terus bola segala macam. Jadi kayak gitu aja sih. Susahnya sih mungkin ya bagi waktunya sih yang lebih susah ya buat kita untuk Ya, one on one-nya ya. ya one on one-nya rada sulit sih di situ. Oh. Karena kita nambah anak nggak nambah jam hidup, tetap aja satu hari 24 jam ya. Iya, gitu sih. Nggak kok, aku mau lagi kok. Aduh, mati deh.
Gimana kamu nge-treat aku? Udah jadi tumpuan aku, my rock selama ini, dukung aku terus gitu. Aduh, thank you. Jadi blushing.